Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman muda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-207 malam ini. Memiliki sebuah relasi akan membuat kita berpikir lebih dalam sebelum membuat prasangka, sentimen, atau tuduhan kepada orang lain. Sebagai manusia, kita terlalu mudah jatuh di dalam kecurigaan tanpa alasan kepada orang lain. Dan seringkali Tuhan pun kita perlakukan dengan sama. Tanpa relasi berarti tidak kenal. Tidak kenal, tidak mungkin percaya. Apakah belakangan ini kita sedang sering meragukan Tuhan? Orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari berkaca. Jangan-jangan kita ini sebenarnya tidak punya relasi dengan mereka sampai kita bisa ragu. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan. Ya Tuhan, malam ini kembali kami berkumpul dan datang untuk mendengar suara Tuhan. Malam ini Tuhan, biarlah Engkau menyiapkan hati kami, membuka hati kami, dan menyegarkan pikiran kami melalui firman Tuhan. Terima kasih. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita bersyukur kita boleh bertemu di dalam acara Oase episode yang ke-207 dengan satu tema yaitu gagal paham. Kita bersama-sama akan membaca dari Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21. Murid-murid lupa membawa roti. Hanya satu roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka pun memperdebatkan di antara mereka bahwa hal itu dikatakannya karena mereka tidak mempunyai roti. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, "Mengapa kamu memperdebatkan bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti?
Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Masih degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul. Pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, belum mengertikah kamu? Gagal paham merupakan hal yang serius dan bisa berdampak buruk. Contohnya, seorang suami gagal paham dengan apa yang dimaksudkan oleh istrinya pada waktu berkomunikasi. Hal ini menimbulkan pertengkaran dan bisa juga menimbulkan perdebatan yang keras dan panjang. Bahkan karena gagal paham, itu juga berujung pada perceraian. Demikian juga di gereja. Bila antar pimpinan gereja itu gagal paham dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, bisa berakibat fatal, yaitu pindah gereja. Atau bahkan yang ekstrim terjadi permasalahan yang tidak kita inginkan, yaitu perpecahan gereja. Oleh karena itu, gagal paham merupakan hal yang serius dan perlu diluruskan dengan segera tanpa ditunda-tunda. Namun, pernahkah kita merenungkan apa dampak buruk bila kita gagal paham dengan apa yang dimaksudkan dengan Injil? Apa yang dimaksudkan dengan perintah Tuhan Yesus di dalam Injil? Apa yang dimaksudkan dengan nasihat Tuhan Yesus di dalam Injil? Kalau kita gagal paham, kira-kira apa yang akan terjadi dengan kehidupan iman dan spiritualitas kita kalau kita gagal paham dengan Injil? Sampai seberapa jauh dampak buruk yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada waktu kita gagal paham dengan Injil. Melalui perikop yang sudah kita baca tadi di dalam Markus pasal 8 ayat 14-21, kita dapat melihat Tuhan Yesus dengan sangat tegas memperingatkan para muridnya yang gagal paham dengan apa yang disampaikan, bahwa bila kita benar-benar memiliki gagal paham dengan Injil, salah satu dampak yang paling buruk itu adalah dengan keberadaan iman yang kita miliki. Ini adalah masalah yang serius karena berhubungan dengan iman yang kita miliki. Markus pasal 8 ayat 14-21 itu menceritakan ada 3 dampak yang serius dalam iman kita bila kita gagal paham dengan Injil yang diberitakan Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, tidak memiliki iman yang benar karena memahami Injil dari sudut pandang materi. Kalau kita melihat di dalam perikop yang sudah kita baca tadi, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, dikatakan para murid itu lupa membawa roti, hanya satu saja yang ada pada mereka di dalam perahu. Oleh karena itu, pada waktu kemudian Tuhan Yesus itu memperingatkan mereka, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka gagal paham. Mereka mengira Tuhan Yesus memberikan instruksi tidak membeli roti dari orang Farisi dan ragi Herodes, karena ada yang tidak beres dengan ragi yang dipergunakan untuk memproses roti tersebut. Karena dalam dunia kuno memang menggunakan ragi dengan cara yang tidak tepat itu lebih berbahaya karena dengan mudah dapat tercemar dan itu menyebarkan racun ke dalam adonan roti yang dibakar sehingga itu akan mencemari roti-roti yang ada. Nah, konsep yang seperti ini Tuhan Yesus untuk menggambarkan musuh-musuhnya dengan ragi itu tidak dipahami oleh para muridnya.
David Garland itu kemudian memberikan satu gambaran yang jelas pada waktu dia menceritakan hal yang seperti ini. Dia mengatakan bahwa para murid itu gagal paham. Pada waktu Tuhan Yesus itu memberikan kepada mereka peringatan spiritual, tapi mereka gagal paham karena mereka memakai pola pikir materi. Akibat mereka gagal paham dengan pola pikir materi ini adalah mereka gagal untuk memahami apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Sehingga mereka itu sungguh pada waktu itu hanya memahami dalam pengertian roti secara jasmani. Di dalam bagian ini, benar-benar di dalam kehidupan kita, saudara, ada satu peringatan yang keras. Kita juga seringkali memaknai Injil dengan pola pikir materi dibandingkan dari sudut spiritualitas. Kita melihat di dalam diri kita bahwa begitu banyak hal di dalam diri kita itu memakai pola pikir yang sama. Seperti Nikodemus. Di dalam Yohanes pasal 3 dan 4, pada waktu dikatakan dia harus lahir baru, maka Nikodemus mengatakan bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Seorang wanita Samaria yang mengira Tuhan Yesus sedang berbicara tentang air yang berasal dari sumur. Dia mengatakan, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam. Dan dari manakah engkau akan memperoleh air hidup itu? Jadi perempuan dari Samaria itu juga gagal paham karena melihat dari sudut pandang materi. Di dalam diri kita, Bapak Ibu, jelas kita juga memiliki pengertian yang sama. Dan seringkali kita juga memiliki konsep yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus. Misalnya pada waktu perintah untuk memberikan persembahan yang terbaik, itu adalah sebagai tanda pengucapan syukur atas pemberian Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Namun begitu banyak orang Kristen itu memaknainya, memberikan persembahan sebagai wujud harapan Tuhan Yesus untuk membalas dengan berlipat ganda. Demikian juga mujizat dari Tuhan Yesus selalu dimaknai dari segi kesembuhan fisik dan perlindungan dari mara bahaya secara fisik. Padahal mujizat terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan yang kita peroleh melalui anugerah Tuhan Yesus dengan percaya kepadanya. Kita seringkali diminta untuk setia melayani, tetapi kita seringkali mengartikan setia melayani itu dalam pengertian supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita bukan setia melayani karena sebagai tanda pengucapan syukur Tuhan sudah setia dan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Yang kedua, tidak memiliki iman yang teguh bahwa Yesus adalah Yehovah Jireh. Kalau kita melihat di dalam ayat 16 dikatakan demikian. Mereka pun memperdebatkan di antara mereka bahwa hal itu dikatakannya karena mereka tidak mempunyai roti. Lalu kita melihat respon Tuhan Yesus di dalam 18 ayat B. Dikatakan, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Dan kemudian bukan hanya demikian, saudara. Di dalam ayat 19 dikatakan pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti itu kamu kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul. Pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang. Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, belum mengertikah kamu? Saudara, dalam bagian ini jelas Tuhan Yesus mengatakan mereka sudah gagal paham. Sehingga menyebabkan mereka itu adanya satu kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, namun di dalam diri mereka ada kekurangan percayaan kepada Tuhan Yesus. Inilah yang menyebabkan mereka gagal paham bahwa Yesus itu adalah Yehovah Jireh. Mereka sudah menyaksikan keilahian Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan memberikan makan kepada 5.000 orang dan 4.000 orang yang kelaparan.
Sehingga seharusnya mereka itu tidak perlu khawatir karena mereka sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus itu secara supranatural telah melipat gandakan roti yang ada pada saat itu. Dan mereka yang diminta untuk mengumpulkan berapa bakul penuh yang menjadi sisa dari roti yang telah diberikan kepada 5.000 dan 4.000 orang itu. Melalui ayat 18b dan sampai 21 ini Tuhan Yesus itu kembali mengingatkan. Engkau telah melihat semuanya itu. Engkau telah mendengar semua hal di mana mereka itu melihat masyarakat pada zaman itu terkagum-kagum dengan tanda mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun mereka gagal, saudara. Mereka punya mata tapi tidak mampu untuk melihat. Mereka mempunyai telinga, namun mereka tidak mampu untuk mendengar. Setelah dalam penekanan di dalam ayat 18b sampai 21 itu Tuhan Yesus mengatakan dia berbicara sebagai Allah Yehovah Jireh. Dan kita ingat pada peristiwa Abraham mempersembahkan anak yang tunggal yaitu Ishak. Abraham bukan hanya memiliki satu iman yang hanya spiritual batinia saja yang dia miliki, namun nyata di dalam perbuatannya. Sehingga Yakobus itu menuliskan dalam Yakobus pasal 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku itu. Saudara, dalam bagian ini jelas kita itu harus punya iman yang dilandasi oleh perbuatan. Dan itu dilakukan oleh Abraham. Sehingga di dalam Roma pasal 4 ayat 9 dikatakan, sebab kami telah katakan bahwa kepada Abraham iman itu diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Kita pun sudah mengalami berulang kali Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita yang seutuhnya. Menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Bahkan ada mujizat yang paling akbar yang kita alami, yaitu Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Pengampunan dosa itu adalah kebutuhan terbesar dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh telah memperolehnya. Kita sudah mengalami akan kuasa kebangkitan dan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Namun seperti murid yang lain, realitasnya kita masih dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Karena kita meragukan pemeliharaan dan kedaulatan Allah tuh, kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun saudara dan saya sudah mengalami mujizat yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita membutuhkan pengampunan atas dosa kita. Tanpa pengampunan kita akan mengalami kematian yang kekal. Dengan pengampunan kita akan mengalami hidup yang kekal. Saudara, itu adalah satu kebutuhan yang paling besar dalam hidup kita. Itu pun Tuhan sudah cukupi. Saudara, masih dalam realitas hidup kita itu, kita dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Saudara, Anda bisa saja akrab dengan Tuhan Yesus. Namun Anda tidak pernah benar percaya kepadanya sebagai satu pribadi yang Anda perlukan. Anda dapat saja menjadi orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi kita adalah orang yang masih tetap hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Oleh karena itu, malam hari ini marilah kita menyelidiki hati kita untuk memastikan bahwa kita benar-benar adalah orang yang percaya, memiliki iman yang teguh. Dia adalah Yehovah Jireh. Yang ketiga, tidak memiliki iman yang teguh sehingga kita tidak mengalami kepekaan akan kehadiran Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, dalam ayat yang ke-18 dikatakan, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Bapak Ibu, ayat ini menceritakan
kepedulian terhadap hal-hal yang bersifat materi dan duniawi menyebabkan para murid Tuhan Yesus tidak peka akan kehadiran Yesus melalui kasih dan kuasanya yang nyata. Hal ini menyebabkan mereka terus-menerus gagal menyaksikan apa yang Yesus lakukan dan gagal mendengar apa yang Yesus katakan. Itu jelas teguran yang keras dari Tuhan Yesus kepada para muridnya. Saudara, kalau kita melihat di dalam keseluruhan Markus pasal yang keempat, ayat yang Markus pasal 8 ayat 14 sampai 21 ini, Tuhan Yesus menyatakan dua peristiwa mujizat, yaitu memberikan makan 4.000 orang dan kepada 5.000 orang. Oleh karena itu Tuhan Yesus ingin merindukan melalui dua peristiwa ini merupakan satu peristiwa kunci yang dapat memberikan kepekaan kepada para muridnya untuk mengenal Yesus adalah Sang Ilahi yang penuh dengan kuasa melakukan mujizat. Mereka seharusnya mengerti bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan para murid dan masyarakat yang berkumpul, yang pada saat itu sedang kekurangan makanan. Namun para murid tidak peka dan tidak terkesima dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kemudian melihat dari dua peristiwa mujizat itu, tidak ada satupun di antara murid itu terkagum-kagum dengan apa yang dikatakan, apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Dengan memecahkan roti itu dan memberikan makan kepada 4.000 dan 5.000 orang itu. Mereka tidak terkagum-kagum dengan itu. Tidak ada catatan dalam kitab Markus mereka terkagum-kagum. Hanya ada satu, saudara. Para murid itu terkagum dengan Tuhan Yesus. Yaitu dalam Markus pasal 4 ayat 35 ayat 30-40 di mana dikatakan, angin ribut itu diredahkan. Dan mereka terkagum-kagum dengan kuasa Tuhan Yesus. Sehingga mereka berkata, siapakah sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu, kalau kalimat ini kita parafrasekan pada waktu peristiwa Tuhan Yesus memberikan makan kepada 4.000 dan 5.000 orang. Seharusnya mereka itu berkata, siapakah Yesus ini yang dapat mengenyangkan ribuan orang dengan jumlah makanan yang begitu sedikit? Saudara, David Garland itu memberikan satu pemahaman yang jelas. Dia mengatakan demikian. Para murid sama sekali tidak mampu menangkap makna dari peristiwa ini. Namun Yesus mengindikasikan bahwa peristiwa ini seharusnya mengarahkan mereka kepada jalan untuk mengenal Yesus sebagai Mesias yang bekerja dengan kuasa Allah. Mengapa, saudara? Garland itu memberikan satu penjelasan yang jelas. Para murid itu terkurung dengan dunia kecil mereka, dengan kepekaan rendah dan tidak mampu melihat hadirnya pemerintahan Allah di tengah-tengah mereka. Sebagai aplikasi, apa yang dilakukan para murid itu sebenarnya juga seringkali kita lakukan, saudara. Tuhan Yesus itu juga hadir dengan mengutus Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus itu sudah hadir 24 jam di dalam hidup kita. Cuma saudara-saudara, kita itu terkurung dengan dunia kesibukan kita. Dengan seluruh aktivitas kita. Sehingga kita seperti para murid tidak memiliki satu kepekaan dengan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Kita tidak mampu terkagum-kagum dengan kehadiran yang setiap saat di dalam diri kita. Padahal Roh Kudus itu terus-menerus berkarya tanpa henti di dalam kehidupan kita. Namun seperti Tuhan Yesus ingatkan kepada para murid, kamu tidak mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu tidak mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Saudara, itulah yang juga dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Karena kita seringkali mengabaikan kehadiran Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang setiap saat itu hadir di dalam diri kita. Semua ini terjadi karena Anda dan saya gagal paham arti dan makna Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Sehingga sumber kehidupan Anda dan saya adalah kesibukan dan agenda yang padat. Bukan Allah Roh Kudus sebagai sumber kehidupan Anda dan saya. Inilah yang membuat Anda dan saya seringkali gagal memiliki iman yang teguh.
Karena Anda dan saya lebih memilih sumber kehidupan yang lebih bersifat materi sebagai andalan kita, bukan yang berasal dari ilahi. Kita seringkali gagal paham, Saudara. Namun malam ini, saya ingin Anda dan saya tidak lagi gagal paham. Kehadiran Allah itu sungguh nyata dalam hidup kita. Dan itulah yang harus kita imani. Itulah yang harus sungguh-sungguh kita percayai. Bukan roti seperti yang disangkakan oleh para murid. Tetapi kehadiran Yesus melalui Roh Kudus. Itulah yang menjadi sumber andalan kita. Dan itulah yang kita imani. Maukah saudara pada malam hari ini kita hening sejenak dan kita mengimani Dia hadir dan diam di dalam hidupmu. Nikmatilah kehadirannya. Bapak yang surga, terima kasih.
Engkau memperingatkan kami agar kami tidak gagal paham. Kami sungguh merindukan Tuhan pada malam hari ini untuk tidak gagal paham dalam hidup kami, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Para murid, ya Tuhan, memiliki mata namun tidak mampu untuk melihat. Memiliki telinga namun tidak mampu mendengar. Tuhan, berikan kepada kami mata yang mampu melihat akan kehadiran-Mu yang nyata dalam hidup kami. Dan mampukan kami, ya Tuhan, untuk memiliki telinga, untuk mendengar akan sapaan Tuhan yang secara eksklusif dan istimewa bagi hidup kami. Inilah doa kami, ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon